Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Walaupun kami masih harus beribadah secara online, tapi kami percaya kasih karunia Tuhan bersama dengan kami. Dan firman hari ini akan menjadi firman yang menguatkan kami, menolong kami untuk mensyukuri hari-hari kami ketika kami menjadi orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus dan hidup sebagai murid-murid Yesus. Tolong kami ya Roh Kudus, beri pengertian dan kekuatan kepada kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman hari ini dari Markus pasal 1 ayat 14-20 seperti yang tadi sudah dibacakan. Dan cerita Injil Markus hari ini dimulai dari cerita penangkapan Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus datang ke Galilea dan kemudian dia mulai memberitakan Injil. Dan disebutkan di situ beritanya adalah Yesus mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus kita tahu dibesarkan di Nazaret, tinggal di Nazaret, dan sehingga dia disebut orang Nazaret. Dan setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus pergi dari Nazaret, pergi ke Galilea di kota yang bernama Kapernaum. Kapernaum itu sekitar 15-23 mil sebelah utara Nazaret. Dan Kapernaum adalah kota yang ramai karena berada di pinggir danau Galilea. Di situ ada kehidupan para nelayan yang sangat aktif dan ramai menangkap ikan di danau Galilea. Dan cerita hari ini adalah Yesus memulai pelayanannya dengan pergi ke Kapernaum, pergi ke pinggir danau Galilea, dan kemudian di situ dia memanggil 4 orang muridnya. Yang pertama, Simon, Andreas, dan anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Dan ya kita mungkin berpikir, oh aneh ya, bisa aja dia bisa-bisanya dia datang lalu langsung bilang, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan kemudian di ayat 18 itu dikatakan, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Yang lebih dramatis lagi, Yakobus dan Yohanes, mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikuti dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus memulai pelayanannya dengan memanggil murid-muridnya, itu adalah sesuatu yang menarik sekali untuk kita renungkan di awal tahun ini. Dan Yesus sebelumnya diceritakan oleh Injil Markus bahwa Yesus sudah dibaptis dan dia sudah mengalami pencobaan di padang gurun, dan kemudian sekarang dia memanggil murid-muridnya. Dia memulai pelayanannya dengan memanggil murid-muridnya. Menarik karena cara Yesus memulai pelayanannya. Cara Yesus memulai pelayanannya dan cara Yesus merekrut orang-orang untuk bersama-sama dengan dia melayani. Dia tidak membuat pengumuman atau tempel pamflet atau dipasang iklan di koran Kapernaum misalnya.
dicari murid, gitu ya. Dibuka pendaftaran untuk mencari murid atau open recruitment murid untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan 4 orang ini adalah yang pertama. Kalau kita baca selanjutnya, kita akan menemukan Yesus bertemu dengan Lewi, seorang pemungut cukai. Dan minggu yang lalu kita sudah bahas tentang Filipus dan Nathanael, dan bagaimana melalui pertanyaan Nathanael kita merenungkan apa yang kita cari, apa yang kita mau lakukan ketika kita dipanggil oleh Yesus. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan lebih mendalam tentang bagaimana Yesus memulai pelayanannya dengan memanggil murid-murid. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, menarik sekali kenapa Yesus datang untuk memanggil orang-orang seperti ini. Dan menarik juga bahwa Yesus membuat pilihan. Yesus tidak membuka rekrutmen. Kalau membuka rekrutmen berarti akan ada yang datang melamar, dan kemudian ada kriteria, dan kemudian ada yang mengajukan diri sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, dan kemudian Yesus memilih. Tapi dalam cerita Injil ini, Yesus datang dan memanggil. Yesus datang dan menunjuk, kamu ikut aku, kamu ikut aku. Kenapa dia dan bukan yang lain? Itu yang mungkin pertanyaan yang bisa timbul di hati kita. Kenapa Simon dan Andreas? Kenapa Yakobus dan Yohanes? Kenapa pula seorang pemungut cukai yang lagi duduk di meja cukainya, Lewi, yang kemudian dipanggil untuk mengikuti Yesus? Dan kalau kita baca seterusnya di Markus pasal 3, Yesus memilih 12 muridnya. Ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Yesus memilih 12 orang. Dan bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan orang-orang yang lain yang ada di situ juga? Dan sebelum Yesus melayani, Yohanes Pembaptis sudah melayani dan menyiapkan hati orang-orang di Israel. Mereka sudah berkobar-kobar dengan kerinduan akan Tuhan oleh karena pelayanan Yohanes Pembaptis. Sehingga ketika itu ada orang banyak selain 12 orang ini yang mungkin mau mengikuti Yesus. Tapi kenapa cuma orang-orang ini, 12 orang murid ini, dan di dalam cerita hari ini cuma 4 orang ini yang pertama kali dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Dan ada yang bisa mengatakan bahwa Yesus kok eksklusif? Yesus kok eksklusif, hanya orang-orang tertentu aja yang Yesus mau panggil, yang Yesus mau pakai. Dan kalau kita baca seterusnya Perjanjian Baru, setelah Pentakosta terjadi pencurahan Roh Kudus, dan ketika itu bukan hanya 12 orang itu, tapi ada banyak orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Tapi ketika Yesus mulai pelayanannya, dia mulai dengan hanya memanggil orang-orang tertentu. 4 orang di panggilan yang pertama, dan kemudian berlanjut sampai dia menetapkan 12 orang untuk menjadi murid Yesus. Bagaimana kita menjelaskan ini? Ada banyak orang di saat itu, dan Yesus kenapa hanya memanggil orang tertentu? Ketika kita mempunyai sebuah berita, teman-teman, ketika kita mempunyai sebuah berita yang baik, kita ingin bagikan kepada orang lain. Ketika kita punya suatu pengajaran yang baik, kita ingin membagikan kepada sebanyak-banyaknya orang, dan berharap pengajaran kita yang baik itu diikuti oleh sebanyak-banyaknya orang. Akan tetapi, setiap berita yang disampaikan akan mendapat respon yang beragam. Tidak mungkin kita mendapatkan satu respon yang seragam ketika kita memberitakan sesuatu. Ketika kita menyampaikan suatu pengajaran, kita tidak bisa memaksa untuk mendapatkan respon yang seragam, karena respon akan ada macam-macam. Ada yang meresponi dengan positif dan antusias, dan kemudian mau melakukan seperti yang kita katakan.
Ada juga yang merespon dengan mendengarkan, tapi kemudian diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Ada juga yang bisa meresponi dengan bahkan menolak mentah-mentah dan tidak mau melakukan. Nah, itu macam-macam respon yang terjadi. Dan ketika Yesus datang untuk memulai pelayanannya, dia memilih orang yang spesifik. Dan dia tidak, semua pilihannya dia, tidak menolak dia. Yesus seolah tahu siapa yang memang siap untuk dia pakai sebagai murid-murid. Dia panggil dan dia didik dan dia utus sebagai murid-muridnya. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa artinya bagi kita ketika kita menyambut Tuhan? Masih ingat bagaimana ketika kita menyambut panggilan Yesus dalam hidup kita? Bagaimana ketika kita pertama kali mengalami encounter, mengalami pertemuan dengan Tuhan? Dan Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus dari orang mati, maka dia akan diselamatkan. Ketika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati, maka kita diselamatkan, kita bertemu dengan kasih karunia. Tapi untuk kita bisa percaya, Alkitab juga mengatakan itu adalah karya Roh Kudus di 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan Yesus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Apakah kita masih ingat? Ini saya mau mengajak teman-teman untuk mengingat saat ketika kita pertama kali mengalami perjumpaan dengan kasih karunia. Di Indonesia kita harus punya agama, sehingga banyak orang kemudian punya agama, tapi ibadahnya itu yang dipertanyakan. Nah, yang saya maksud dengan perjumpaan ini adalah bukan ketika kita menjadi orang beragama saja, tetapi kita menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan karena bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Ketika kita bertemu dengan kasih karunia Tuhan, itu harusnya adalah satu momen yang kita susah untuk lupakan. Momen di mana kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, momen di mana kita mau datang kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan momen itu adalah momen yang terjadi oleh karena karya Roh Kudus, oleh karena Tuhan menyatakan diri kepada kita. Wow, luar biasa. Tapi bukan hanya itu, Tuhan menyatakan diri kepada kita dan juga kita menyambut pernyataan Tuhan itu. Jadi ada dua hal yang terjadi ketika panggilan Tuhan dinyatakan. Tuhan yang berinisiatif, Roh Kudus bekerja di hati kita, dan kemudian kita memberi respon, memberi tanggapan dengan menyambutnya. Dan kita lihat hari ini dalam Markus pasal 1, Yesus tidak pergi kepada orang banyak untuk memanggil murid-murid. Dia pergi kepada orang-orang yang spesifik dan dia memanggil mereka. Dan dia memanggil orang-orang yang spesifik, yang dia tahu mereka akan menjawab dia dengan ya, dan seketika mereka meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Yesus. Lewi seketika itu juga dia meninggalkan meja cukainya dan mengikuti Yesus. Di kesempatan lain kita akan bahas tentang murid-murid yang memberi jawaban dengan seperti itu. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan tentang hal ini. Ketika Yesus datang dan memanggil, respon apa yang kita berikan kepada dia, itu akan menentukan hidup kita akan jadi seperti apa. Dan murid-murid memberi respon ini, dan hidup mereka berubah sejak waktu itu. 4 orang nelayan di Galilea berubah menjadi penjala manusia. Lewi, seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa oleh pemuka agama Yahudi, menjadi penulis Injil. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kasih karunia adalah Tuhan datang dalam hidup kita. Tuhan datang memanggil. Dan kasih karunia itu adalah misteri bagi kita. Kenapa Tuhan datang memanggil saya duluan, bukan yang lain? Kenapa Tuhan memanggil si A lebih dulu, bukan si B? Itu adalah misterinya Tuhan. Kita tidak bisa tahu kenapa Tuhan memilih A lebih dahulu daripada B. Kenapa Tuhan datang kepada Simon dan Andreas dan Yakobus dan Yohanes lebih dahulu.
Itu adalah misterinya Tuhan. Ada beberapa hal yang kita bisa renungkan, teman-teman, dari hal ini adalah karena itu adalah misteri Tuhan, maka kasih karunia membuat kita menjadi orang yang seperti apa? Yang pertama, kasih karunia membuat kita menjadi orang yang tidak menghakimi orang lain, tidak gampang menghakimi orang lain. Ketika Yesus memanggil kita, itu adalah kasih karunia. Dan karena itu adalah kasih karunia, maka kita tidak bisa menganggap diri kita lebih baik daripada orang yang tidak dipanggil oleh Tuhan. Ketika kita dipilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan, itu tidak berarti karena kita lebih baik daripada orang yang tidak dipilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah kasih karunia. Itu adalah misterinya Tuhan. Kalau kita baca di Perjanjian Lama bagaimana Tuhan memilih Abraham, dan kemudian Tuhan memilih bangsa Israel. Ada bangsa-bangsa yang lain, ada banyak orang yang lain. Tapi kenapa Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan? Padahal kalau kita lihat cerita di Perjanjian Lama bagaimana bangsa Israel tegar tengkuk dan melawan Tuhan. Kenapa bangsa yang seperti itu yang Tuhan pakai? Itu adalah misterinya Tuhan. Dan itu harusnya membuat bangsa pilihan itu tidak menjadi sombong dan menghakimi bangsa-bangsa yang lain sebagai bangsa yang tidak baik hanya karena mereka dipakai sebagai alat Tuhan untuk karya keselamatannya bagi umat manusia. Dan kita juga, teman-teman, ketika kita menerima kasih karunia, itu adalah hadiah dari Tuhan. Itu bukan karena kita yang mampu, kita yang hebat, kita yang lebih baik daripada saudara kita. Tapi itu karena Tuhan yang baik kepada kita. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam kasih karunia tidak akan mudah menghakimi. Atau bahkan tidak menghakimi bukan bagian pekerjaannya. Saya pernah bilang, menghakimi itu bukan job description saya. Saya tidak dipanggil untuk menghakimi. Karena panggilan Tuhan menegaskan kepada saya bahwa itu adalah kasih karunia. Itu adalah hadiah dari Tuhan kepada saya. Enak ya, dapat hadiah. Bukan karena saya layak, bukan karena saya baik, bukan karena saya saleh, tapi dapat hadiah dari Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ ceritanya. Kasih karunia, panggilan dari Tuhan, membuat kita pertama tidak menghakimi. Dan yang kedua, panggilan kasih karunia itu selalu disertai dengan tanggung jawab. Kenapa? Karena Yesus memanggil dengan sebuah tujuan. Yesus memanggil Simon dan Andreas, Yakobus, Yohanes, kemudian murid-murid yang lain, bukan karena iseng, tapi karena dia mau memberikan tanggung jawab kepada mereka. Ada pekerjaan yang dia mau berikan kepada mereka. Dia mau bagikan kepada mereka. Dia akan didik mereka untuk mereka melakukan pekerjaan yang diberikannya. Pekerjaan apa? Pekerjaannya adalah melayani sesama. Melayani Tuhan itu berarti melayani sesama. Melayani Yesus itu berarti melayani sesama. Karena itu setiap orang yang dipanggil dalam kasih karunia diberikan tanggung jawab untuk melayani sesama. Kita dipanggil untuk melayani. Karena Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Karena itu, teman-teman, orang Kristen, orang-orang yang menerima kasih karunia adalah pelayan-pelayan di dunia ini. Melayani dengan apa? Melayani dengan hidupnya. Kita melayani dengan hidup kita. Melayani sesama dengan hidup kita. Supaya apa? Supaya sesama kita bertemu dengan kasih Allah. Itu kan rumus dasar pengertian menjadi Kristen. Jangan salah paham artinya menjadi Kristen itu seperti apa. Jangan salah paham artinya menerima kasih karunia itu seperti apa. Memakai slogan Sola Gratia, only by His grace. Itu artinya apa? Itu artinya kita tidak bisa menghakimi. Kita nggak boleh sombong. Dan kemudian yang kedua, kita harus melakukan tanggung jawab kita, yaitu melayani sesama. Kita dipanggil untuk melayani pada sesama. Ada yang protes? Kalau memprotes hal ini, berarti kita tidak mengerti esensi dasar dari menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus.
Atau mungkin kita memang sebenarnya bukan murid Kristus, tapi kita hanya seolah-olah mengikuti Kristus. Mau cari keuntungan dari seolah-olah menjadi murid Kristus. Betul, itu nyata teman-teman. Saya bukan menyindir siapa-siapa, tetapi kalau kita merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi murid Yesus itu artinya apa, menyambut kasih karunia itu artinya apa, maka kita akan tahu bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang penuh tanggung jawab. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang melayani. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang penuh tantangan, pikul salib, menyangkal diri. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab kepada Dia yang telah memberikan kasih karunia itu kepada kita. Ketika ada orang yang menjadi Kristen dengan pikiran bahwa bisa mengambil keuntungan dari menjadi Kristen, maka itu adalah manipulasi terhadap kekristenan. Hidup seperti teladan Yesus, itulah orang Kristen. Tapi kita perlu merenungkan, menyambut kasih karunia membuat kita menjadi orang yang lebih rendah hati. Menyambut kasih karunia membuat kita menjadi orang yang punya tanggung jawab. Setiap kita punya bagian yang beda-beda dalam hidup. Tuhan akan membukakan dengan lebih detail setelah kita memberi hidup kita untuk dididik sebagai murid. Dan murid-murid setelah dipanggil, nggak langsung mereka jadi melayani Yesus dengan luar biasa. Mereka dididik dengan Yesus memberikan teladan hidupnya kepada mereka. Dan kemudian setiap murid punya bagiannya, apa yang dikerjakannya. Tapi semua murid Kristus, semua pengikut Kristus harus melayani. Melayani Tuhan bukan hanya tanggung jawab pendeta, gembala sidang, atau full-timer di gereja. Melayani Tuhan adalah tanggung jawab setiap orang yang menerima kasih karunia. Dan yang terakhir teman-teman, yang ketiga, yang kita perlu renungkan dari hal ini adalah menyambut kasih karunia itu bukan soal diri kita. It is not about us. Bukan tentang siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. It is not about who is chosen and who is not chosen. It is about the sovereignty of God. Itu adalah tentang kemahakuasaan Allah. Itu juga ada tentang God's great love for us. Itu adalah tentang kasih Allah yang begitu besar untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan Yesus Kristus datang ke dunia ini bagi kita. Itu bukan tentang kita, tapi karena kasih Allah yang tidak bisa berubah akan manusia, maka Yesus datang. Maka kasih karunia itu mencari jalan untuk mencapai kita. Ingat lagi momen encountermu. Dan ingat, ketika itulah kasih karunia menemukan jalannya ke hatimu. Dan karena itu, ketika kita dipanggil untuk masuk ke dalam kasih karunia itu, kita diundang untuk hidup baru di dalam Kristus, menjadi bagian dalam dunia kasih karunia. The amazing world of grace. Dunia kasih karunia yang ajaib. Kita tinggal di dalamnya. Hidup di dalamnya. Hidup sebagai orang-orang yang tahu betul bahwa keselamatan kita adalah karena hadiah dari Tuhan. Dan tahu betul-betul bahwa dalam keselamatan yang kita terima sebagai hadiah ini, kita harus mengerjakan bagian kita, melayani sesama kita. Seperti Yesus teladankan. Dan kita tahu betul bahwa semua ini bukan tentang kita, tapi tentang kasih Allah yang besar. Karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita di tahun yang baru ini, pandemi masih ada, bagaimana kita menerapkan hidup dalam kasih karunia itu di masa pandemi. Ada yang protes, ya kami nggak dikunjungi. Sejak pandemi kami nggak pernah dikunjungi. Gereja nggak perhatikan kami lagi. Ada.
Itu wajar sebagai manusia, tetapi kita perlu merenungkan cara berpikir yang melahirkan keluhan seperti itu. Memang tanggung jawab gereja adalah melayani jemaat. Tapi jemaat itu apa? Gereja itu apa? Gereja bukan lembaga sosial yang kerjaannya memberikan bantuan sosial. Gereja adalah komunitas orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk hidup dalam terang yang ajaib. Dididik dalam firman Tuhan, dididik dalam teladan Yesus, dan diutus untuk menghidupi teladan Yesus. Karena itu di masa pandemi, kalau ada jemaat yang mengeluh, saya nggak dilayani, ada persoalan di dalam pemahamannya tentang menjadi anggota gereja, menjadi anggota komunitas orang percaya. Di masa pandemi ini justru teman-teman, ini adalah saatnya kita menunjukkan kita adalah murid Kristus. Dengan bagaimana? Dengan kita melayani. Jangan tunggu dilayani. Jangan tunggu programnya kok nggak dimulai sih. Jangan tunggu, tapi mulai melayani dengan apa yang bisa engkau lakukan. Karena kita semua sudah dipanggil menjadi murid Yesus. Sudah dididik dengan firman Tuhan, sudah melihat teladan Yesus. Tantangan bagi para gembala adalah, sudahkah hidupmu menunjukkan teladan Yesus yang melayani? Atau hidupmu sebagai gembala adalah hidup yang dilayani? Kalau hidup gembala sudah memberikan teladan hidup yang melayani, maka di masa pandemi adalah saat yang baik untuk kita mempraktekkan hidup melayani. Melayani sesama. Sesama yang mana? Sesama yang paling dekat. Karena ada pembatasan sosial, maka kita nggak bisa bergerak dengan bebas. Itu orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, dimanapun berada, hiduplah sebagai murid Kristus yang telah menerima kasih karunia Allah dan yang telah dipanggil untuk melayani sesama. Saya berharap kita merenungkan hal ini. Yesus memanggil murid-murid. Yesus memanggilmu. Yesus memanggil saya dan saudara dengan tanggung jawab. Mari kita kerjakan tanggung jawab kita, sehingga hidup kita menjadi garam dan terang bagi dunia di sekitar kita. Karena pandemi kita nggak usah pikir muluk-muluk. Biarlah hidup kita jadi berkat, karena kita melayani sesama di sekitar kita. Dengan pakai masker dan jaga jarak, itu adalah wujud kita melayani sesama. Kalau kita bisa lakukan sesuatu, lakukanlah. Jangan tunggu dilayani. Kalau butuh inspirasi, datang kepada Tuhan dan berdoa. Roh Kudus berikan inspirasi. Karena Yesus sudah memanggil kita. Tuhan tolong kita. Tuhan pasti akan tolong kita dengan kekuatan dari Roh Kudus, dengan hikmat dari Roh Kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Kami mau hidup sebagai murid-Mu. Kami mau hidup dalam syukur akan kasih karunia yang telah kami terima. Dan kami mau hidup melayani seperti Engkau telah melayani kami. Dan kami mau hidup dengan menyadari ini bukan tentang kami, tapi ini tentang Engkau, Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Kasih. Biar firman ini menjadi rema bagi kami, Tuhan. Roh Kudus tolong hamba-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami. Biarlah kami yang mendengarkan firman ini melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu.
Apakah Anda terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Mari terus berjuang menjadi pelaku-pelaku firman yang bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Bapa di surga. Shen Jogja masih beribadah secara online dengan live streaming via YouTube, Twitter, dan Facebook. Dapatkan jadwal Shen Kids, Bible Study, dan doa melalui grup WhatsApp Shen Jogja Community. Persembahan untuk gereja dapat ditransfer ke rekening gereja di BRI, BCA, atau via PayPal Shen Jogja. Tuhan Yesus memberkati.